Terima kasih Anda kembali dalam IDX Session Closing. Pemberian tunjangan Hari Raya atau THR menjadi salah satu yang dinantikan oleh pegawai negeri maupun swasta, khususnya menjelang Hari Raya keagamaan. Dan tidak hanya di Indonesia, tapi ada pula negara lain yang memiliki kebijakan memberi tunjangan menjelang liburan. Kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan IDX Statement berikut ini. Setiap jelang Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya keagamaan lainnya, setiap perusahaan di Indonesia wajib hukumnya membayarkan tunjangan Hari Raya atau THR kepada karyawannya. Di mana THR sendiri bisa dibilang merupakan aturan ketenagakerjaan yang menjadi ciri khas di Indonesia. THR adalah hak pendapatan pekerja yang wajib diberikan pemberi kerja menjelang Hari Raya keagamaan dalam bentuk uang yang disesuaikan dengan agama yang dianut pekerja. Saat ini tidak hanya pekerja swasta, namun aparatur negara juga berhak atas tunjangan Hari Raya. Sejarah THR sendiri bermula pada Kabinet Sukiman Wiryo Sanjoyo atau saat Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer. Usai dilantik menjadi Perdana Menteri Indonesia ke-6 oleh Presiden Soekarno pada tahun 1953, dirinya langsung membuat beberapa program kesejahteraan para pamong praja. Pemberian THR saat itu pun disahkan oleh hukum positif pertama kalinya pada tahun 1954 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1954 tentang pemberian persekot Hari Raya kepada pegawai negeri. Selain uang THR, pamong praja kala itu juga diberikan paket berupa sembako menjelang Hari Raya dan sesuai aturan pemerintah saat itu, THR hanya berlaku untuk ASN bukan pekerja swasta. Adapun skema THR secara lugas baru diterbitkan pemerintah pada tahun 1994, yakni lewat Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1994 tentang tunjangan Hari Raya keagamaan bagi pekerja swasta di perusahaan. Adapun peraturan termutakhir terkait pembagian THR yakni pada 2018, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 dan 19 Tahun 2018 tentang THR dan gaji ke-13. Menurut peraturan itu, PNS, pensiunan PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat, anggota MPR, DPR, DPD, menteri, dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wali kota, bupati, dan wakilnya berhak mendapatkan THR dan gaji ke-13. Lantas bagaimana dengan kebijakan tunjangan keagamaan di negara lain? Meskipun negara lain tidak ada yang spesifik memberikan tunjangan Hari Raya keagamaan, namun ada yang paling mendekati tunjangan Hari Raya, yakni kebijakan di negara Belanda yang dikenal dengan istilah Holiday Allowance. Para pekerja di negeri kincir angin tersebut mendapat uang tunjangan liburan atau holiday allowance. Namun untuk mendapatkan tunjangan tersebut, pekerja harus menyisihkan sebagian dari gaji bulanan. Dilansir dari Deutsche Review, tunjangan liburan merupakan pembayaran upah tambahan yang wajib diberikan oleh majikan atau perusahaan kepada para karyawan mereka. Adapun per Januari 2020, besaran standar tunjangan liburan di Belanda adalah minimal 8% dari total gaji atau 8,33% bagi pekerja kontrak. Seperti halnya THR di Indonesia, Holiday Allowance di Belanda juga memiliki sejarah panjang, yakni bermula pada tahun 1920-an yang bertujuan sebagai bentuk insentif bagi liburan para pekerja. Barulah pada tahun 1960-an terdapat fenomena di mana para pekerja di Belanda kerap melakukan liburan mewah di luar negeri. Dan untuk menunjang liburan tersebut, para pekerja di Belanda umumnya menerima tunjangan liburan pada bulan Mei, sehingga liburan dapat direncanakan oleh para pekerja dan mereka telah menyisihkan uang untuk cuti musim panas. Dan pemirsa, demikianlah informasi yang kami sajikan dalam IDX Statement. Semoga apa yang kami sajikan dapat menambah khazanah ruang informasi Anda. Sampai berjumpa dalam IDX Statement berikutnya. Informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Session Closing.